Halo sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, saya pada kali ini akan membahas mengenai Wahyu pasal 13 ayat 11 dan 18 yang menceritakan nubuat bahwa Antikristus akan datang menguasai dunia. Nah, sebelum dia menguasai dunia, tentu dia harus menguasai politik, ekonomi, dan agama agar semua orang di dunia ini takluk mendengarkan apa yang dia perintahkan. Kemudian dia akan datang dengan tanda 66. Nah, seorang yang kasih di dalam Tuhan, Anda simak baik-baik di sini. Syarat menguasai semua adalah menyatukan semua. Jadi antikristus dia akan menyatukan semua. Menyatukan kekuatan politiknya, menyatukan ekonomi di bawah satu kontrol, dan kemudian menyatukan agama, satu persepsi, satu iman. Nah, bagaimana caranya menyatukan agama? Supaya orang tidak saling bertentangan iman antara satu agama dengan agama lain, maka dia akan mengembuskan bahwa semua agama sama. Tidak ada yang berbeda, semua tujuannya sama, caranya saja yang berbeda. Nah, seorang yang kasih di dalam Tuhan, nah hal-hal demikian, kemudian dia akan hembuskan terus-menerus sampai akan mengatakan jangan terlalu fanatik kepada imanmu. Kalau terlalu fanatik itu kamu radikal, kamu teroris, tidak ada toleransi. Nah, itu akan dihembuskan terus-menerus sehingga manusia, umat beragama akhirnya menjadi tawar hatinya. Dia akan malu mengakui bahwa dia adalah orang Kristen. Bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Karena dia akan berkata bahwa Yesus juru selamat oke, Muhammad juru selamat oke, Siddhartha Gautama oke, semuanya oke, tidak ada masalah. Jadi jangan menghakimi. Nanti kalau kita banyak menghakimi, kita merasa paling benar sendiri, itu tidak baik. Jangan membenci. Nah, hal-hal demikianlah yang akan terus dikumandangkan oleh Antikristus untuk mencuci otak umat manusia, sehingga umat manusia menjadi terbiasa dengan sebuah pemahaman bahwa semua agama sama. Padahal sesungguhnya kalau kita baca di dalam Alkitab jelas agama yang satu berbeda dengan agama yang lain. Tuhan itu satu, tidak mungkin Tuhan membuat banyak jalan yang berbeda-beda untuk datang kepadanya. Mengapa? Tidak ada kepentingan. Masa yang di agama yang satu mengajarkan bahwa harus laki-laki harus punya istri satu, yang satu ini bilang boleh 4, 5 dan segalanya. Banyak-banyak juga tidak masalah. Nah, ini beda ya. Yang satu bilang jalan masuk surga itu dengan amal ibadah puasa, yang satu bilang dengan anugerah iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin Tuhannya bisa sama? Nah, tetapi Antikristus akan datang, dia akan menyatukan semua dengan menghembuskan doktrin-doktrin semua sama. Jangan menghakimi dan seterusnya. Setelah itu maka dia akan menguasai dunia. Secara politik dia akan berkuasa, dia ambil ahli kekuasaan, tidak ada yang berani melawan dia karena dia punya kekuasaan, dia punya senjata, dia tangan besi. Ya, siapa yang melawan akan ditangkap. Nah, secara ekonomi, mau membeli dan menjual harus lewat dia. Apalagi sekarang zaman digital, online, cashless society akan segera dibangun di mana orang tidak lagi memakai duit cash. Tetapi semua uang pendapatannya, gajinya melalui online semuanya dan akan didebit secara online. Nah, disinilah cara mengontrolnya nanti manusia itu. Kemudian agama disamakan persepsinya, samakan imannya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Nah, inilah cara Antikristus. Nah, kemudian kita lebih spesifik lagi ya. Kita melihat bahwa ya di dalam kekristenan bagaimana cara penguasaan Antikristus, dia akan menghembuskan gereja universal melawan gereja lokal. Gereja adalah tubuh Kristus. Ya. Gereja lokal adalah tubuh Kristus. Dan ada yang berpandangan juga gereja universal adalah tubuh Kristus. Mari kita sekarang pelajari. Ya. Kalau orang yang berpandangan bahwa gereja lokal itu tubuh Kristus, maksudnya adalah mereka berpatokan pada Efesus 1 ayat 23 di mana tubuh Tuhan itu satu jemaat. Misalnya jemaat di lokasi A, kumpulan berapa orang di situ, itulah jemaat Tuhan, jemaat lokal itu tubuh Tuhan di situ. Makanya di dalam jemaat itu, tubuh Tuhan itu sehati, sepikir, satu iman, satu pengharapan. Nah, itu tubuh Tuhan. Ya. Kemudian tiap-tiap gereja lokal yang ada di tempat masing-masing itu berdiri sendiri, independen, otonomi. Ya. Tidak ada yang membawahi, tidak ada juga membawahi siapapun. Dia tidak dibawa kekuasaan
sinode, organisasi atau yayasan, tapi dia berdiri independen. Nah, satu gereja lokal dengan yang lain berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, saling menghormati antara satu gereja dengan gereja yang lain, saling menasehati antara satu gereja dengan gereja yang lain, ya. Nah, di satu jemaat lokal dan yang lain membantu, menasihati dan menegur, saling menasihati. Nah, kalau gereja universal itu adalah bahwa semua gereja di dunia ini digabungkan menjadi satu, maka itu menjadi tubuh Kristus. Jadi tubuh Tuhan itu seluruh kekristenan di dunia ini. Walaupun kita tidak kenal orang-orang di Amerika, di Afrika, di mana disatukan menjadi satu, itu tubuh Kristus. Jadi ketika kita berselisih paham dengan gereja A, gereja B, entah di negara lain di mana, kita dianggap memecah tubuh Kristus. Nah, ini doktrin universal. Doktrin gereja universal. Padahal ya, bukan demikian yang Tuhan inginkan, ya. Tuhan menginginkan bukan persatuan demikian. Tubuh Tuhan itu bersifat lokal, ya. Nah, kalau sistem gereja universal ini berbeda, bahwa gereja lokal di bawah satu organisasi. Misalnya ada sinode A, ketua sinodenya A. Ini nanti ada pendeta yang pelayanan di suatu kampung mana, nanti tinggal dia mutasi aja, harus patuh kepada ketua sinode. Kenapa? Karena semua sistem, ya, penggajiannya, sistem mutasi, pemindahannya, semuanya adalah sistem sinode. Jadi gereja ada di sebuah kontrol pemimpin sinode. Nah, kalau memberi persembahan nyetor ke sinode atau nyetor ke atasan mereka di atas. Nah, inilah sistem gereja universal, sistem seperti kepausan seperti itu, ya. Ini berbeda dengan sistem gereja lokal. Gereja lokal langsung tanggung jawab kepada Tuhan, sedangkan gereja universal mereka tanggung jawab kepada ketua sinodenya masing-masing. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, maka kalau kita melihat kalau gereja itu bersifat independen, langsung bertanggung jawab kepada Tuhan, maka kalau iblis menyesatkan gereja A, dia belum tentu bisa menyesatkan gereja B. Ya. Kenapa? Karena ada separation, pemisahan antara gereja A dengan gereja B. Tidak ada yang kontrol, masing-masing tanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Tetapi kalau sistem gereja universal, maka gereja ini tidak independen, memiliki atasan ketua sinode dan harus meminta pertanggungjawaban. Sehingga kalau untuk mengendalikan semua gereja, dia cukup pegang ketua sinodenya saja. Antikristus cukup sesatkan ketua sinode dan beberapa orang di atas, maka di bawahnya, gereja-gereja yang di bawahnya akan disesatkan. Maka ini gampang sekali, ya. Ini gampang sekali untuk mendukung program antikristus. Nah, sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, ini adalah hanya singkat penjelasan yang saya sampaikan bahwa hati-hati, jangan sampai gerejamu mendukung program antikristus hingga dikendalikan oleh antikristus. Bersama saya John Sung, Maranatha.